Pengakuan Presiden soal pelanggaran HAM berat, kontras hanya janji lama. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam jaringan aktivis lintas angkatan JALA memberikan catatan kritis pada pemerintahan Presiden Joko Widodo Jokowi selama 2022. Ketua JALA In'am Mustafa menyebutkan bahwa nilai-nilai demokrasi sudah hancur selama tahun 2022 berjalan. Reformasi yang sejak awal gagal mengagendakan perubahan kini justru telah menjadi deformasi atau proses penghancuran sendi-sendi ketatanegaraan. Dan itu juga sekaligus saya anggap Pak Jokowi bukan bermain api tapi menyerempet sesuatu yang bisa menyebabkan tadi asap itu menjadi pekat sebagai asap putih. Kenapa? Karena harusnya ketika Jokowi masih kuat legitimasinya di awal pemerintahannya, itu yang mesti dilakukan tuh. Kalau sekarang Pak Jokowi agak susah untuk tampil lalu menganggap bahwa dia bisa selesaikan itu dengan perpres dan macam. Jadi kalau masyarakat mengatakan sendi-sendi bernegara hancur, itu adalah kritik ya, jangan dianggap penghinaan. Tiba-tiba menyebarkan berita bohong ya. Ada juga mungkin ada orang iseng ya mengatakan mereka menyebarkan berita bohong. Bayangkan. Pendapat pun bisa dikatakan menyebarkan berita bohong, padahal pendapat. Ini kan bangsa ini terbelah dalam isu agama tuh. Apalagi kalau soal komunis masuk itu jadi isu agama juga. Tapi kita nggak tahu bagaimana cara istana mengatasi psikologi ini. Pak Mahfud tuh mengumumkakan, oh iya tapi yang non-judicial lagi dilakukan. Non-judicial itu dalam pengertian publik artinya menyogok dengan materi itu. Dan itu udah beberapa kali terjadi walaupun itu sifatnya volunteer. Tapi kalau tidak ada penyelesaian judicial itu tetap akan dianggap bahwa beberapa kelompok mau disogok oleh negara tuh supaya terimalah ganti rugi, tapi bukan karena keputusan politik. Dan para penyintas ini juga gelisah nih apa sebetulnya yang dimaksud dengan non-judicial itu kan. Sobat semuanya, ini menjadi catatan kelam bagi demokrasi kita. Belum lagi kelakuan kelompok-kelompok masyarakat yang sepertinya dalam tanda kutip dipelihara untuk mengadukan kasus-kasus masyarakat. Beberapa kali saya katakan mimpi pun diadukan dan diterima. Paling tidak orang yang diadukan bermimpi itu dipanggil juga. Dan sering memang kasus-kasus itu dijadikan alat pengendali. Kalau macam-macam kasusnya dibuka kembali. Jadi beberapa aktivis ada tabungan kasus yang bisa dibuka kembali kalau macam-macam dalam tanda kutip ya. Pengakuan Presiden Joko Widodo terhadap kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Sebagai tindak lanjut, laporan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu dinilai belum cukup. Meskipun banyak pihak menganggap pernyataan ini sebagai sebuah langkah maju, namun menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan pengakuan Jokowi tidak ada artinya jika hanya sekedar ucapan semata. Pada dasarnya, kata Fathia, rekomendasi perihal pengakuan atas adanya kejahatan kemanusiaan bukanlah hal buruk. Sejak tahun 1999, Komnas HAM sudah menyampaikan rekomendasi demikian kepada pemangku jabatan presiden saat itu, bahkan tidak hanya sekedar pengakuan, melainkan permintaan maaf. Mengingat pelanggaran HAM berat adalah akibat penyalahgunaan kekuasaan badan atau pejabat pemerintah. Sejauh catatan dan pantauan Kontras, hanya Fathia, selama ini model pemulihan yang terjadi terdapat indikasi bahwa muatannya menyalahi prinsip keadilan. Misal dengan tidak berpihak kepada korban sebagai pemangku utama kepentingan. Pasalnya, pemerintah di sejumlah kesempatan tertangkap tangan membuat peraturan dan kegiatan yang seolah ingin pelanggaran HAM berat selesai, namun tidak sesuai dengan standar penegakan HAM yang berlaku secara universal. Pengakuan Presiden soal pelanggaran HAM berat, kontras hanya janji lama. Pengakuan Presiden Joko Widodo terhadap kasus pelanggaran HAM berat masa lalu sebagai tindak lanjut laporan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu dinilai belum cukup.
Meskipun banyak pihak menganggap pernyataan ini sebagai sebuah langkah maju, namun menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan pengakuan Jokowi tidak ada artinya jika hanya sekedar ucapan semata. Pada dasarnya, kata Fathia, rekomendasi perihal pengakuan atas adanya kejahatan kemanusiaan bukanlah hal buruk, bukanlah hal baru. Sejak tahun 1999, Komnas HAM sudah menyampaikan rekomendasi demikian kepada pemangku jabatan presiden saat itu, bahkan tidak hanya sekedar pengakuan, melainkan permintaan maaf, mengingat pelanggaran HAM berat adalah akibat penyalahgunaan kekuasaan badan atau pejabat pemerintah. Sejauh catatan dan pantauan Kontras, hanya Fathia, selama ini model pemulihan yang terjadi terdapat indikasi bahwa muatannya menyalahi prinsip keadilan, misal dengan tidak berpihak kepada korban sebagai pemangku utama kepentingan. Pasalnya, pemerintah di sejumlah kesempatan tertangkap tangan membuat peraturan dan kegiatan yang seolah ingin pelanggaran HAM berat selesai, namun tidak sesuai dengan standar penegakan HAM yang berlaku secara universal. Pengakuan Presiden soal pelanggaran HAM berat, Kontras hanya janji lama. Pengakuan Presiden Joko Widodo terhadap kasus pelanggaran HAM berat masa lalu sebagai tindak lanjut laporan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu dinilai belum cukup. Meskipun banyak pihak menganggap pernyataan ini sebagai sebuah langkah maju, namun menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan pengakuan Jokowi tidak ada artinya jika hanya sekedar ucapan semata. Pada dasarnya, kata Fathia, rekomendasi perihal pengakuan atas adanya kejahatan kemanusiaan bukanlah hal buruk, bukanlah hal baru. Sejak tahun 1999, Komnas HAM sudah menyampaikan rekomendasi demikian kepada pemangku jabatan presiden saat itu, bahkan tidak hanya sekedar pengakuan, melainkan permintaan maaf, mengingat pelanggaran HAM berat adalah akibat penyalahgunaan kekuasaan badan atau pejabat pemerintah. Sejauh catatan dan pantauan Kontras, hanya Fathia, selama ini model pemulihan yang terjadi terdapat indikasi bahwa muatannya menyalahi prinsip keadilan, misal dengan tidak berpihak kepada korban sebagai pemangku utama kepentingan. Pasalnya, pemerintah di sejumlah kesempatan tertangkap tangan membuat peraturan dan kegiatan yang seolah ingin pelanggaran HAM berat selesai, namun tidak sesuai dengan standar penegakan HAM yang berlaku secara universal. Pengakuan Presiden soal pelanggaran HAM berat, Kontras hanya janji lama. Pengakuan Presiden Joko Widodo terhadap kasus pelanggaran HAM berat masa lalu sebagai tindak lanjut laporan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu dinilai belum cukup. Meskipun banyak pihak menganggap pernyataan ini sebagai sebuah langkah maju, namun menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan pengakuan Jokowi tidak ada artinya jika hanya sekedar ucapan semata. Pada dasarnya, kata Fathia, rekomendasi perihal pengakuan atas adanya kejahatan kemanusiaan bukanlah hal buruk, bukanlah hal baru. Sejak tahun 1999, Komnas HAM sudah menyampaikan rekomendasi demikian kepada pemangku jabatan presiden saat itu, bahkan tidak hanya sekedar pengakuan, melainkan permintaan maaf, mengingat pelanggaran HAM berat adalah akibat penyalahgunaan kekuasaan badan atau pejabat pemerintah. Sejauh catatan dan pantauan Kontras, hanya Fathia, selama ini model pemulihan yang terjadi terdapat indikasi bahwa muatannya menyalahi prinsip keadilan, misal dengan tidak berpihak kepada korban sebagai pemangku utama kepentingan. Pasalnya, pemerintah di sejumlah kesempatan tertangkap tangan membuat peraturan dan kegiatan yang seolah ingin pelanggaran HAM berat selesai, namun tidak sesuai dengan standar penegakan HAM yang berlaku secara universal.